Sekta-sekta dan bidat-bidat. Nah, sekta-sekta dan bidat-bidat merujuk pada keagamaan yang memiliki pandangan atau ajaran yang berbeda dari arus utama suatu negara. Meskipun sering digunakan secara bergantian, kata sekta biasanya lebih netral, sedangkan bidat sering membawa konotasi negatif karena dianggap menyimpang atau sesat. Menurut pandangan gereja, wujud sekta atau bidat lebih mudah dirasakan daripada dirumuskan bagi anggota gereja. Nama sekta sering membawa konotasi negatif, namun dari sudut pandang historis, sekta-sekta adalah kelompok kecil persekutuan Kristen yang dengan sengaja memisahkan diri dengan gereja-gereja besar karena mereka merasa gereja besar telah mengabaikan aspek penting dan kepercayaan Kristen. Sekta juga berusaha untuk menghidupkan kembali pokok-pokok pengakuan yang dianggap mereka lebih mudah dipahami sempurna dari jemaat Kristus. Nah, jemaat Kristus juga sangat memiliki semangat murni di bumi. Nah, karakteristik sekta atau bidat, sekta-sekta Kristen seringkali sangat menekankan unsur tertentu dalam umat Kristen secara berat sebelah seperti pertobatan dan pengudusan, fokus pada transformasi spiritual, kesucian hidup. Yang kedua, persekutuan anggota jemaat dan jabatan umum. Semua orang percaya menekankan pentingnya persekutuan dan partisipasi aktif semua anggota dalam gereja. Yang ketiga, karunia-karunia roh. Karunia-karunia ini mengkritik beratnya pada karunia seperti menyembuhkan dan berkata-kata dalam bahasa roh. Yang keempat, penantian akan kedatangan kembali Tuhan, menantikan kembali Yesus ke dunia. Yang kelima, keasingan gereja di tengah kuasa dunia, menganggap gereja sebagai entitas yang terpisah dari dunia yang dikuasai oleh kuasa jahat. Meskipun gereja sering alpa dalam hal-hal ini, sekta justru meyakinkan gereja tentang pentingnya dua hal tersebut. Namun, sayangnya sekta ini memiliki kesaksian Alkitab, sehingga teologi dan praktik kesetaraan mereka cenderung membelokkan perkembangan Injil. Sejak permulaan sejarah gereja, sekta-sekta sudah ada, namun baru pada abad ke-19 mereka berkembang pesat, terutama di Inggris dan Amerika. Hal ini karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, toleransi agama sebelum abad ke-19. Banyak negara tidak mengizinkan munculnya sekta di luar gereja yang sah ketika Inggris menaklukkan toleransi umum. Banyak gereja dan sekta yang bebas terbentuknya toleransi. Yang kedua, individualisme. Pada abad ke-19, individualisme gereja telah menyebabkan adanya orang merasa tidak lagi terikat pada kuasa kesatuan dan tradisi. Kebebasan pribadi juga tidak berlaku di bidang agama, membuat orang berani membentuk atau memisahkan gereja dalam anggapan mereka sendiri dan dari segala sekta atau gereja. Sekta yang timbul pada zaman itu ataupun dalam abad kita sendiri. Kita hanya membahas secara singkat beberapa sekta yang penting dan kita berpengaruh di Indonesia. Nah, yang pertama adalah Adventis atau penantian akan kedatangan kembali atau Advent Tuhan Yesus Kristus dengan segala menjadi fokus utama bagi banyak sekta. Adventis memiliki pemikiran bahwa menurut William Miller
di Amerika untuk melakukan perhitungan terkait mengenai terjadinya peristiwa besar tersebut. Meskipun Yesus sendiri telah mengatakan bahwa tidak seorang pun mengetahui hari dan saatnya. Menurut Miller, Kristus akan kembali antara 21 Maret 1843 dan 21 Maret 1845. Walaupun perhitungan Miller itu sudah terbukti keliru, sejak saat itu munculnya beberapa golongan Adventis, terutama di Amerika, yang berusaha dan menentukan hari kiamat menggunakan dalil-dalil dari kitab Daniel dan Wahyu. Salah satu golongan Adventis yang paling penting adalah Adventis hari ke-7. Mereka percaya bahwa dosa besar gereja adalah membuat hari istirahat dan dari hari Sabat atau hari ke-7, di hari Minggu atau hari pertama. Nah, beberapa sifat khas dari gereja dari sekta hari ke-7 antara lain, yang pertama itu kepercayaan tentang kematian dan kebangkitan. Mereka percaya bahwa setelah mati, tubuh dan jiwa manusia tidur hingga hari kebangkitan. Yang kedua, kerajaan 1000 tahun. Mereka juga percaya bahwa Kristus akan membangun kerajaan 1000 tahun di surga sebelum kiamat yang akhir. Yang ketiga, kehancuran orang tidak percaya. Mereka memiliki pendapat bahwa semua orang yang tidak percaya akan ditiadakan. Mereka memperhatikan rupa-rupa terlarang mengenai makanan, minuman, dan sebagainya. Anggota mengorbankan 1/10 pendapatan organisasi, urusan keuangan, propaganda, dan volportasi atau penjualan kitab Adventis diatur dengan rapi dan dijalankan dengan gembira.